Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Azmi Elasyania bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pola Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu dosen Khairani Ananda Putri MPD selaku dosen Sejarah Pendidikan Islam pada semester ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai presentasinya. Baiklah teman-teman, poin pertama dan kedua yaitu sejarah dinasti Abbasiyah dan tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah teman-teman, poin pertama yaitu sejarah dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah pertama kali didirikan oleh Abu al-Saffah. Pada masa kedinastian inilah kejayaan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan dan keemasannya. Nah, dinasti ini bertahan selama 5 abad yang berpusat di Baghdad. Dikarenakan oleh masa kekhalifahan Abu al-Saffah yang singkat, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Beliau merupakan khalifah terbesar pada masa dinasti ini. Nah, setelah beliau wafat, kedinastian dilanjutkan kekhalifahannya oleh anaknya yang bernama Al-Mahdi. Pada masa kekuasaan Al-Mahdi, dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang perekonomian. Pertanian, pertambangan, dan perdagangan membawa banyak kekayaan pada dinasti ini. Lalu, masa kekhalifahan yang dimiliki oleh Al-Mahdi hanya berlangsung selama 1 tahun, yang kemudian kekhalifahan digantikan dan dilanjutkan oleh Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid inilah puncak kejayaan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi Islam mencapai puncak kejayaan dan keemasannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya proyek-proyek penerjemahan karya-karya yang berbahasa Persia, Yunani, Sanskerta, dan Suriah ke dalam bahasa Arab. Selain itu, berkembangnya ilmu akli dan nakli, juga pesatnya pembangunan gedung-gedung farmasi untuk mendukung ilmu-ilmu kedokteran pada masa itu. Nah, setelah masa Khalifah Harun al-Rashid berakhir, kekhalifahan dilanjutkan oleh anak Harun al-Rashid yang bernama Al-Ma'mun. Nah, pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, beliau berhasil membangun sebuah perpustakaan raksasa yang terbesar dan menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa itu. Perpustakaan ini disebut atau dikenal dengan nama Bait al-Hikmah. Dapat dilihat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun, disinilah puncak-puncak pendidikan Islam yang mencapai kejayaan dan keemasannya. Hal itu disebabkan karena kekayaan yang dimiliki oleh dinasti Abbasiyah pada saat itu difungsikan dan digunakan untuk kepentingan sosial, seperti dibangunnya lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesusastraan, dan kesehatan. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan mengenai sejarah dinasti Abbasiyah. Kita lanjutkan pada poin kedua, yaitu tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebenarnya tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini sama dengan tujuan pendidikan pada masa dinasti-dinasti sebelumnya, atau tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu berkenaan dengan akhlak dan keagamaan. Namun, pada kali ini, tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dapat dikategorikan menjadi 4 tujuan. Yang pertama, yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Tujuan yang pertama ini tidak lain tidak bukan ditujukan untuk anak-anak muda pada masa itu agar berakhlak dan beragama dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah ditetapkan dan ditentukan. Nah, yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan ditujukan kepada anak-anak muda pada saat itu yang berpendidikan dan mengikuti pendidikan, ditujukan untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat yang pada saat itu pola pikirnya masih jahil dan mundur menjadi masyarakat yang maju, serta berpengetahuan, serta makmur. Nah, yang ketiga yaitu tujuan cinta akan ilmu pengetahuan. Tujuan ini adalah untuk memuaskan jiwa-jiwa pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan sehingga mereka semakin suka dan semakin cinta untuk menuntut ilmu. Lalu, tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang keempat adalah tujuan kebendaan. Tujuan kebendaan ini tidak lain tidak bukan ditujukan agar para
para pelajar atau para anak muda yang mengikuti ilmu pendidikan mampu mendapatkan kehidupan yang layak dan jabatan yang tinggi. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan dari saya mengenai sejarah dinasti Abbasiyah dan tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk poin selanjutnya, yaitu lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Azmi telah memaparkan materi sebelumnya. Saya Lolita Yowanda akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang lembaga-lembaga pendidik pada masa Bani Abbasiyah. Jadi teman-teman, lembaga pendidik pada masa Bani Abbasiyah ada 9. Apa aja sih itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, apa sih itu? Ya, yang pertama yaitu Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Sewaktu agama Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di antara para sahabat yang pandai tulis baca. Kemudian, tulis baca tersebut ternyata mendapat tempat dan dorongan yang kuat dalam Islam, sehingga perkembangan luas di kalangan umat Islam. Kepandaian tulis baca dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam ternyata memegang peranan penting, dikarenakan dari awal pengajaran Al-Quran sudah telah memerlukan kepandaian tulis baca. Karena tulis baca semakin terasa, perlu maka kutab sebagai tempat belajar, menulis, dan membaca, terutama bagi anak-anak berkembang dengan pesat. Sehingga kutab adalah sebagai lembaga pendidikan dasar yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua apa sih? Ya, yang kedua yaitu pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Antara pemikiran tersebut, khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan pendidikan rendah ini agar anak-anaknya sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas yang akan diembannya nanti. Ketiga yaitu tokoh-tokoh kitab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka berdirilah toko-toko kitab. Pada mulanya toko-toko tersebut berfungsi sebagai tempat jual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membelinya dari para penulis kemudian lalu menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajari selanjutnya. Yang keempat yaitu rumah-rumah para ulama. Rumah-rumah para ulama juga memainkan peranan penting nih dalam mentransmisikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal permulaan Islam. Rasulullah SAW misalnya pernah menggunakan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan mengajar tentang dasar-dasar agama yang harus serta membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Pada masa Abbasiyah, di antara rumah-rumah para ulama yang digunakan sebagai lembaga pendidikan, rumah yang sering digunakan untuk kegiatan ilmiah adalah rumah Al-Rais Ibnu Sina. Sebagian ada yang membaca kitab Al-Shifa dan sebagai lain membaca kitab Al-Qanum. Lalu yang keempat, majelis atau salon kesusastraan. Lalu yang kelima, majelis atau salon kesusastraan. Majelis atau salon kesusastraan adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu-ilmu pengetahuan. Pada masa ini, khususnya pada masa Khalifah Hanur Ar-Rasyid, majelis syastra mengalami kemajuan yang luar biasa nih. Karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan yang cerdas, sehingga khalifah aktif di dalamnya. Pada masa beliau sering diadakan perlombaan nih antara ahli-ahli syair, perdebatan antara khuwafa dan juga sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Yang keenam ada Badi'ah. Badi'ah adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang telah mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Bahkan sangat memperhatikan kefasihan berbahasa dengan memelihara kaidah-kaidah bahasanya nih.
Badiah merupakan sumber bahasa Arab asli dan murni. Oleh karena itu, khalifah-khalifah biasanya mengirimkan anak-anaknya ke Badiah ini untuk mempelajari pula syair-syair serta sastra Arab dari sumbernya yang asli. Dan banyak juga ulama-ulama serta ahli ilmu pengetahuan lainnya yang pergi ke Badiah dengan tujuan untuk mempelajari bahasa dan kesastraan Arab yang asli lagi murni tersebut. Badiah tersebut menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama bahasa dan sastra Arab yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Lalu yang ketujuh ada rumah sakit. Rumah sakit untuk mewujudkan kesejahteraan para khalifah dan pembesar-pembesar negara pada masa itu, mereka banyak mendirikan rumah sakit. Rumah-rumah sakit tersebut selain sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, juga berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan serta tempat untuk mengadakan berbagai penelitian dan percobaan praktikum dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi tersebut dengan demikian rumah sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Selain dari rumah sakit, ada juga yang kedelapan yaitu perpustakaan atau observatorium. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah, maka didirikanlah perpustakaan dan observatorium serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Pada lembaga ini, para penuntut ilmu diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Tempat-tempat ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar dalam arti yang luas, yaitu belajar untuk dalam arti menerima ilmu dari guru sebagaimana yang umumnya dipahami, melainkan kegiatan belajar yang bertumbuh pada aktivitas siswa student centered sebagai belajar dengan cara memecahkan masalah, eksperimen, belajar sebagai bekerja dan penemuan. Kegiatan belajar juga demikian ini dilakukan bukan hanya di kelas, melainkan di lembaga-lembaga pusat kajian ilmiah. Yang terakhir yaitu yang ke-9 ada madrasah. Madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid ataupun tempat lainnya. Selain minat masyarakat yang semakin meningkat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, juga semakin berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk mengajarkan diperlukan guru yang lebih banyak, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, serta pengaturan administrasi yang lebih teratur. Dan untuk menyelesaikan semua keperluan ini, dibutuhkan suatu lembaga yang bersifat formal, yaitu lembaga yang bersifat formal pertama, yaitu madrasah. Oke teman-teman, itulah lembaga pendidik pada masa Bani Abbasiyah. Ada 9 nih lembaga-lembaga pendidik pada masa Bani Abbasiyah. Dan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lia Maghfirah. Kepada Lia Maghfirah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Maghfirah Rehana. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pola dan metode pendidikan dan pengajaran Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pola pendidikan dan pengajaran Islam pada masa dinasti Abbasiyah berdasarkan kurikulumnya dinyatakan bahwa kurikulum yang terdapat pada masa Daulah Abbasiyah tidak sama dengan yang ada pada saat ini. Kurikulum pada masa itu hanya menyajikan satu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam jangka waktu tertentu. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing, yaitu yang pertama adalah kurikulum pendidikan dasar atau kutab, yaitu membaca Al-Quran dan menghafalnya, mengetahui pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada kurikulum pendidikan menengah, yaitu rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah. Tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, rencana pelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum seperti Al-Quran, bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis, dan sebagainya.
Dan selanjutnya yang ketiga adalah kurikulum pendidikan tinggi. Pada umumnya, rencana pelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu yang pertama adalah jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab, yang juga disebut sebagai ilmu nakliyah. Nah, yang kedua adalah jurusan ilmu-ilmu umum yang disebut sebagai ilmu akliyah. Adapun metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu metode lisan, terdiri dari dikte atau imla, ceramah atau al-asama, dan bacaan atau qiraah dan diskusi. Nah, yang kedua ada metode hafalan. Metode ini sangat ditekankan dalam pendidikan Islam karena seorang pelajar akan mengkontekstualisasi pelajaran yang dihafalnya sehingga dalam diskusi atau perdebatan dia dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru ketika dalam perdebatan atau diskusi. Nah, yang ketiga yaitu dapat metode tulisan. Metode ini perlu untuk mengkopi karya-karya ulama karena pada saat itu tidak ada mesin cetak. Nah, yang terakhir yaitu metode debat atau jadal. Metode ini akan menimbulkan daya kritik bagi pelajar, oleh karena itu metode ini sangat penting. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.